Kepribadian Islami adalah totalitas dari tampilan atau performan diri seorang muslim sejati sebagai satu personality yang utuh yang berakhlak Islamiyah. Hal ini dibentuk dan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam pembentukan kepribadian manusia. Faktor internal ini adalah potensi dasar yang telah dimiliki oleh manusia semenjak lahir sebagai modal dasar sumber daya manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Potensi dasar tersebut ada 4. Yang pertama, potensi spiritual, yaitu fitrah beragama. Fitrah beragama ini sudah ada pada setiap manusia semenjak manusia itu diciptakan oleh Allah. Dengan potensi spiritual inilah manusia mampu mengetahui visi hidup dan misi hidupnya di dunia ini. Visi hidup manusia adalah menjadi hamba Allah, untuk mengabdi dan menyembah hanya kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat 1 ayat 5 dan 51 ayat 56. Untuk mewujudkan visi hidup manusia itu, Allah juga memberikan tugas kepada manusia sebagai khalifah Allah di bumi untuk mengelola potensi sumber daya alam. Ini terdapat dalam QS 2 ayat 30. Yang kedua, potensi emosional, yaitu potensi dasar manusia untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Ananda nanti bisa lihat dalam Al-Quran surat ke-32 ayat 9 dan 91 ayat 7 sampai 10. Ketiga, potensi intelektual, yaitu potensi dasar manusia untuk berpikir, membedakan yang benar dan yang salah, memikirkan, merenungkan sedalam-dalamnya dalam mengambil setiap keputusan yang akan diambil dalam kehidupan. Silakan Ananda lihat surat ke-91 ayat 9. Yang keempat, potensi biologis, yaitu potensi nafsu biologis makan dan minum untuk mempertahankan hidup, dan potensi nafsu biologis seksual untuk mempertahankan keturunan. Silakan Ananda lihat surat 2 ayat 168, surat 3 ayat 14, surat 4 ayat 1, ayat 21, dan 34 ayat 32. Setiap potensi sumber daya manusia itu mempunyai kebutuhannya masing-masing yang harus dipenuhi secara Islami. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut haruslah seimbang antara kebutuhan yang satu dengan kebutuhan lainnya dengan melakukan berbagai upaya melalui pendidikan agama Islam. Jika keempat potensi sumber daya manusia tersebut telah ditumbuh kembangkan dengan baik melalui pendidikan agama Islam, maka manusia
akan memiliki 4 kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual Islami, kecerdasan emosional Islami, kecerdasan intelektual Islami, dan kecerdasan biologis Islami. Selanjutnya, faktor kedua yang mempengaruhi pembentukan karakter atau kepribadian manusia adalah faktor eksternal, antara lain lingkungan fisik, daerah tempat tinggal, di mana manusia tersebut dilahirkan, dibesarkan, dan ditumbuh kembangkan. Kedua, lingkungan sosial yang terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, serta tempat-tempat keramaian lainnya, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah lingkungan media, yaitu semua sumber informasi, baik yang berasal dari media tradisional maupun media modern. Cukup demikian kuliah kita hari ini, diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.